3, 2, 1. Horas. Asik. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing Panana. Selamat pagi, Bang Selamat Jem. pagi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di acara Ngobrol with Bang Manjo. Pada kali ini saya ngajak teman. Gue ngajak teman. Namanya Pak Nana Suryana. AA. AA Nana. Ya, kan kita panggilnya AA Nana. Saya panggilnya Bang Manjo atau Bang James. Boleh lah. Apa aja. Kira-kira apa kabar Pak Nana? Baik. Luar biasa, sehat selalu dan sukses. Amin, 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 amin. Semangat terus ya. Semangat terus. Kira-kira kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Jujurnya sih gue masih bingung, tapi Pak Nana ini atau AA Nana ini sekarang lagi ngambil kuliah hukum. Betul. Nah, jadi gue sih nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mau ngambil hukum, padahal backgroundnya bukan hukum, dia sebelumnya trainer. Nah, sekarang dia jadi manajer ops di salah satu perusahaan outsourcing nih. Nah, jadi kita coba ngobrolin atau ngulik-ngulik sedikit lah tentang kenapa dia mau ngambil hukum. Nah, terus sekarang ini dia lagi nyusun skripsi juga. Wah. Nah, kira-kira apa nih yang di pikirannya, materinya apa tentang skripsi? Mungkin gitu aja Pak Nana ya? Boleh Bang Jem. Wah. Ya ini ngobrol santai sih, sekaligus mungkin buat saya yang baru belajar hukum, ya ini salah satu yang bisa membuat saya jadi mengevaluasi. Sebetulnya saya kuliahnya benar apa enggak? asal kuliah doang atau enggak gitu. Aduh, benar. Oke. Nah, jadi apa yang sebelumnya Pak Nana itu lulusan dari mana sebelum masuk ke hukum ini? Agak-agak nyambung sih sebetulnya dengan saya ngambil hukum sekarang. Karena dulu itu saya sebetulnya lulusannya dari administrasi negara. Oh, di salah satu sekolah di Pasar Minggu, itu namanya Setiapi Palapa, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara yang di sana. Jadi dulu juga nggak ngerti mengapain ngambil itu administrasi negara gitu ya. Yang ada di pemahaman kita zaman itu ya, karena saya kuliah tahun 96 dulu. Oke, senior saya. Saya ada jadi ketahuan umur. Jadi 96 itu kuliah. Administrasi yang ada di pemahaman kita itu adalah administrasi betul-betul kayak sekretaris ngetik-ngetik, petugas kelurahan ngetik-ngetik. Katanya begitu masuk, oh ternyata administrasi negara itu cukup luar biasa ya. Dan luas ya. Luas. Di hukum ya belajar lagi gitu ya, hukum administrasi negara. Pas tuh kayaknya gitu ya. Tapi bukan itu sih, saya ketertarikan saya bukan itu sih sebetulnya. Nah, apa nih yang bikin Pak Nana tiba-tiba itu berarti semenjak lulus dari administrasi negara. Nah, sekarang masuk kuliah hukum untuk ngambil S1-nya ya? Betul, S1 hukum. Itu jaraknya kan cukup panjang. Nah, tiba-tiba kenapa kepikiran masuk Fakultas Hukum? Nah, Pak Nana ini informasi dia kuliah di daerah Pamulang, di Universitas Pamulang ya Pak Nana ya. Yes. Dan sekarang lagi ngambil skripsi akhir, semester akhir dan sedang menyusun skripsi. Nah, latar belakangnya tiba-tiba kecemplung nih ke hukum. Bukan karena kenal saya juga kan sebenarnya. Kecemplung ke hukum bukan berarti dihukum ya, bukan. Ya tadi yang awal diperkenalkan sama Bang James bahwa saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan outsourcing. Pada saat saya diminta untuk bergabung ke perusahaan outsourcing, yang pertama kali terbesit di saya adalah saya harus membekali diri dulu nih. Apa nih ya yang paling berdekatan dan berpotensi outsourcing sebagai risiko gitu. Nah, itu saya coba baca literatur outsourcing. Dulu pemahaman saya tentang outsourcing itu memang masih dangkal. Outsourcing itu perusahaan yang bayar gaji murah. Gini, ada motonya. Perusahaan sejahtera, karyawan sengsara. Berarti image bayar gaji murah itu mungkin sudah umum ya di perusahaan outsourcing ya. Sudah menjadi hal yang agak sulit memang kita sekarang merubah paradigma pemahaman teman-teman yang saat ini bekerja di perusahaan prinsipal atau di perusahaan induk, terus akan ditarik ke outsourcing. Itu sudah kegelisahan itu luar biasa. Kenapa outsourcing itu nggak benar? Perusahaan yang nggak memanusiakan manusia, tidak mengorangkan orang.
Nah, di situ saya berpikir bahwa salah satu yang harus saya bekali di saya ini adalah tentang pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan. Wow. Nah, itu. Wow. Jadi akhirnya saya pikir 2018 saya ditarik ke outsourcing, 2018 juga saya mulai tuh. Saya ingat banget saya di Desember 2017 ditawarin untuk masuk ke outsourcing-nya, bukan ditawarin. Saya akan ditarik untuk membantu di perusahaan outsourcing. Kemudian Januari saya berpikir untuk mencari tempat kuliah dan kebetulan ada tadi disebut nama universitasnya, saya ambil dan saya Maret mulai kuliah di 2018. Wih, cepet juga ya berarti Uh, dari mulai mikir sampai dieksekusi itu Ya. kurang lebih hanya 4 bulan berarti. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Karena Januari saya sebelumnya daftar, Februari ikut tes masuknya, Maret sudah mulai. Wih, terus selama kuliah sampai dengan sekarang mau tahap akhir, tantangannya apa? Sebetulnya tantangan di saya sih nggak terlalu banyak karena saya punya teman seperti Bang James ini yang udah duluan dihukum, orang yang sudah duluan berkecimpung di dunia hukum-hukum gitu ya. Kalau orang hukum bilang kan 2 orang sarjana hukum itu sudah bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, Asik. sebetulnya tantangan nggak ada, tapi banyak teman berdebat. Nah itu jadi mau menambah wawasan buat saya. Nah memang saya pikir hukum ini ya satu hal yang harus dipelajari oleh masyarakat Indonesia karena tidak harus dengan kuliah sebetulnya. Karena hukum itu informasi publik, ya, informasi umum yang bisa kita akses, siapapun bisa mengakses. Iya ya. Berarti sebenarnya kalau latar belakangnya karena mau masuk, mau diceburin ke salah satu perusahaan outsourcing, di mana mungkin kalau misalkan bisa disimpulin mau merubah paradigma. Salah satunya itu. Kenapa? Karena saya pertama kali mau ditarik ke outsourcing ini yang saya tanya, ini outsourcingnya sama seperti yang lain-lain ya? Ternyata enggak. Outsourcing yang akan saya masuk itu secara regulasi ketenagakerjaan itu komplit dengan ya. Semua yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Itu yang pertama saya, oke Pak, saya masuk situ. Oke, berarti dalam hati saya undang-undang ketenagakerjaan yang mana? Kan belum belajar. Oke, berarti secara nggak langsung sebenarnya Pak Nana itu mau cek nih, kan niatnya mau memanusiakan manusia. Betul. Artinya kalau di perusahaan outsourcing yang Pak Nana sekarang tempat kerja, upah sudah pasti upah minimum. Betul. Upah yang kita berikan itu semuanya sesuai dengan regulasi. Jadi minimum adalah upah minimum ya. Betul. Minimum adalah upah minimum. Nggak ada pungli. Nggak ada pungli, nggak ada bayar sebelum masuk, tidak ada charge kepada karyawan, tidak ada hal-hal yang memberatkan karyawan untuk orang yang bekerja. Karena visi kita adalah bagaimana membantu orang itu untuk bisa. Siap. Nah, oke. Nih, ini kan di outsourcing ya. Pasti kan karyawannya itu kebanyakan karyawan kontrak. Betul. Atau kita bilangnya kalau bahasa hukum kerjanya berstatus hubungan kerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kita mengenai bahas PKWT, kan ini Undang-Undang Cipta Kerja dan juga PP 35 sudah berlaku sejak November untuk yang Undang-Undang Cipta Kerjanya. PP 35 sudah berlaku sejak Februari 2021. Nah, ini kan Pak Nana sebagai mahasiswa ya. Saya ngambil momennya mahasiswa nih. Kira-kira ini kan mahasiswa itu kan senangnya mengaji. Alah, kok mengaji? Maksudnya mengkaji aturan. Kira-kira nih, kalau menurut para mahasiswa ini atau misalkan Pak Nana deh, apa sih perbedaan PKWT antara PKWT waktu zamannya Undang-Undang Naker yang 13/2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang Undang-Undang 11 tahun 2020 sama turunannya yang PP 35 tahun 2021. Kira-kira secara garis besar bedanya di mana sih Pak Nana? Nah, ini sebetulnya buat saya tabu nih ngajarin guru gitu ya. Nggak boleh nih ngajarin guru gitu. Guru ngajarin bukan guru. Guru diajarin nanti takut kualat, tapi nggak, kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Ya baik. Jadi gini sebetulnya outsourcing itu kan kompleks ya. Hubungan kerja di outsourcing itu antara outsourcing dengan prinsipalnya dan outsourcing dengan tenaga kerjanya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dulu supaya teman-teman yang saat ini mau bekerja di outsourcing jangan ragu lah gitu, jangan ragu. Kalaupun memang ragu, ya wajar sebagai
manusia gitu ya, di mana perlu jaminan keberlangsungan hidupnya melalui kerja gitu ya, dan mereka harus mendapatkan sesuatu menghidupi dirinya dan mungkin keluarganya. Jadi outsourcing itu kalau kerjasama dengan perusahaan induknya atau prinsipal itu kan ada waktu, gitu ya, ada waktu. Kenapa? Akhirnya hubungan outsourcing dengan pekerjanya pun juga ada waktu. Nah, disitulah makanya kenapa pekerja outsourcing itu banyaknya statusnya kontrak. Ada PKWT itu ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Karena memang kerjasama antara outsourcing dengan prinsipalnya itu atau perusahaan induk yang memberi kerja itu juga pakai waktu. Nah, itu sejarahnya itu sebetulnya. Jadi teman-teman yang di outsourcing, kenapa sih saya kok jadi statusnya karena kan kontrak terus gitu ya. Memang kita bekerja sama dengan prinsipal itu kontrak gitu. Ada jeda waktunya. Nah, tadi sebetulnya yang ini pertanyaan yang menarik, tapi banyak direspon dengan tidak menarik sebetulnya. Apa tuh? Perbedaan kontrak sebelum Undang-Undang Ciptaker ditetapkan, jadi Undang-Undang Naker 13 tahun 2003 dengan sekarang bedanya apa sih dengan turunannya PP 35? Sebetulnya untuk konsep dasarnya sama. Undang-Undang Naker yang awalnya itu Undang-Undang Naker itu mengatur kontrak kerja itu ya memang ada waktu, ada pekerjaannya dan ada batasan-batasan. Nggak boleh pekerjaan pokok gitu ya, utama. Tidak boleh pekerjaan yang menetap, sifatnya musiman, dan kemudian yang paling penting adalah bersifat baru gitu. Nah, ini kalau yang maksudnya berkaitan dengan kegiatan baru atau new product gitu ya. Yang disebut sementara itu ya contohnya kayak event, pameran, atau ya macam-macam yang sifatnya sementara lah. Ada waktu kapan selesai. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang itu di Naker ya, undang-undang Naker itu seperti itu. Di undang-undang baru sama nggak? Ya mirip-mirip, sama. Tapi bedanya kalau di outsourcing itu tidak dibatasi. Berarti kalau di outsourcing dulu tuh ada yang pekerjaan borongan, ada juga yang penyediaan tenaga kerja doang gitu ya. Betul. Nah, ini berarti borongan boleh, tenaga kerja boleh. juga boleh. Betul. Jadi apapun boleh ya, gitu ya. Alidaya itu disebutnya kan dulu kan pemborongan pekerjaan aja gitu. Sebagian atau seluruhnya ya. Ya, betul, sebagian atau seluruhnya. Jadi memang bedanya kalau di undang-undang yang Cipta Kerja sekarang itu banyak pasal-pasal yang memang menghapuskan undang-undang yang ada di Naker itu terkait dengan bolehnya menyerahkan pekerjaan kepada outsourcing. Dulu dibilangnya sebagian, sekarang no, outsourcing boleh kerjain apapun itu. Apapun itu. Oke, siap. Berarti sebenarnya kalau kita mau baca Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu bukan menghapuskan Undang-Undang 13 ya. Betul. Berarti dia hanya mau merubah, menghapus sebagian, atau menambah pengaturan baru di Undang-Undang Nomor 13. Ya betul. Ya kan, jadi sebenarnya kan banyak tuh asumsi masyarakat atau asumsi beberapa mahasiswa atau orang-orang yang memang nggak hanya khusus pekerja doang, itu mengasumsikan, wah beberapa pasal hilang. Pasal ini hilang, wah Undang-Undang Cipta Kerja ini menghapus banyak nih. Ternyata memang bukan menghapus seluruhnya ya, hanya menghapus sebagian atau merubah sebagian atau menambah aturan baru yang sebagian. Oke, menarik juga ya. Masyarakat kita itu kadang-kadang respon segala satunya reaktif dan responsif. Jadi ada apa-apa tuh, terutama nih, jadi kalau saya jauh-jauh nih, Bang Jay, sekarang yang paling lagi hot vaksin aja. Satu orang ngomong, mana ada yang meninggal vaksin, itu udah menyebar dengan cepat dan orang akhirnya vaksin. Tanpa mengkaji dulu apa yang menyebabkan dia meninggal. Oh, ternyata dia ada penyakit bawaan dan sebagainya. Jadi kita tahu lah ya waktu Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan di November 2020 itu, demo di mana-mana. Semua memprotes, tapi begitu PP 35 turun, nah ada pasal 17, aduh kayaknya nih orang kontrak berbahagia di atas karyawan tetap. Artinya pasal 17 itu kan mengenai kompensasi ya, kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Berarti itu juga sebenarnya norma baru yang diatur di Undang-Undang Ciptaker dan juga PP 35 terhadap PKWT. Betul. Jadi ini sih sebetulnya teman-teman yang saat ini berstatus PKWT dan PKWTT, ya. Jadi kalau kita istilah
umumnya adalah karyawan kontrak dan karyawan tetap. Tetap. Karyawan kontrak sama karyawan tetap, kalau diukur dengan pasal 17 tadi, mungkin endingnya bisa lebih besar Yang kontrak. pendapatan yang kontrak. Jadi jangan sombong nih karyawan tetap nih. Jangan sombong, jangan sombong. Apalagi pengaturan terhadap kita nih, kebetulan kita bicaranya masalah PKWT ya, artinya kita bicara masalah kontrak kerja. Belum nanti masalah PHK-nya. Kemudahan mem-PHK itu ya sebetulnya jadi tidak ada perbedaan antara karyawan kontrak dan karyawan tetap. Oh, yang diaturnya yang apa harus kasih surat pemberitahuan 14 hari sebelumnya itu ya. Jadi kalau karyawan kontrak, nah ini mungkin teman-teman perlu tahu. Jadi kontrak setelah ditetapkan Undang-Undang Ciptaker ini dan PP 35 itu berlaku dua. Gitu. Kontrak yang sudah selesai berlaku pasal 17 kompensasi. Jadi kalau kita misalnya kontrak 1 tahun selesai di tengah-tengah nih 6 bulan gitu ya, maka perusahaan pemberi kerja itu wajib memberikan kompensasi yang usia 1 sampai 6. Oke, berarti sebenarnya pro rate-nya dapat ya. Pro rate-nya dapat. Nah, yang 1 sampai 6 bulan itu dia dapat pro rate-nya. Terus yang 6 sampai 12-nya gimana nih? Ada pasal 62. Itu pasal 61A di Undang Ciptaker jelit. Itu menarik. Jadi dikasih juga gitu pengakhiran kontrak kerjanya sebelum waktunya. Kalau istilah orang dulu pasal ganti rugi ya bayar ya Pak gitu ya. Jadi artinya sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menguntungkan, ya bukan sangat menguntungkan, maksudnya ada positif ada negatifnya lah ya. Nah khususnya mungkin untuk yang PKWT itu, kalau dia kan kalau misalkan dulu waktu Undang-Undang 13, kalau diakhiri kontraknya, misalkan entah karyawan atau perusahaan mengakhiri hubungan kerjanya di tengah kontrak atau sebelum jangka waktu kontrak itu berakhir, salah satu pihak yang mengakhiri wajib bayar ganti rugi. Nah, kalau dengan Undang-Undang Ciptaker dan PP 35 ini, siapapun yang mengakhiri, ya, baik itu pengusaha maupun pekerja, wajib memberikan kompensasi. Nah, wow. Jadi kalau dulu kan menitik berat sanksi itu adanya di perusahaan. Iya, betul. Kalau sekarang pekerja juga. Ini komitmen ya dong. Namanya juga perjanjian kerja gitu ya. Artinya ada satu perjanjian yang telah disepakati. Kalau salah satu pihak melanggar kesepakatan itu, ya harus terima risikonya. Wow, menarik ya. Menarik banget. Nah, mungkin norma baru lagi di PKWT itu kan mengenai jangka waktu. Betul. Dulu waktu di pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja kan kita Cipta Kerja Undang-Undang Naker itu kan mengatur 212. Ya. Kontrak pertama 2 tahun, dapat diperpanjang maksimal 1 tahun, kemudian ada masa jeda 30 hari, bolehlah di pembaharuan selama 2 tahun. Jadi in total 5 tahun. Nah, sekarang untuk di Undang-Undang Ciptaker dan PP 35 ini pengaturan jangka waktu itu kan hanya 1 kali ya. 1 kali. Betul. Artinya maksimal 5 tahun baik itu kontrak utamanya maupun perpanjangannya. Nah, betul. Kira-kira nih yang menurut para mahasiswa lah ya, atau Pak Nana kebetulan lagi mengkaji juga mengenai aturan itu. Setelah 5 tahun bisa diapain tuh orang? Ya. Apakah harus di PHK atau bisa dipekerjakan kembali nih? Atau langsung PKWTT? Gitu, betul menarik. Itu ya saya emang lagi mengkaji tapi belum jadi ahli. Gitu. Ini kalau saya kasih pendapat nanti para ahli pun banyak nyerang. Gitu. Nah, makanya sebenarnya sebelum menjawab itu kalau kita di orang hukum ya selalu bilang menurut pendapat saya Nana Suryana. Nah, itu kan nggak sah aja Pak. Oh iya betul. Karena kan kita itu mempunyai kebebasan untuk berpendapat, berserikat, berpendapat di muka umum, itu kemerdekaan orang. Jadi sah saja menurut pendapat Nana Suryana. Kalau ada yang larang HAM nih melanggar. Baik. Jadi gini, memang secara regulasi di Undang-Undang Ciptaker maupun di PP 35-nya, ya itu tidak mengatur setelah 5 tahun itu ini orang kalau mau dipanjang jadi apa, gimana, sanksinya apa? Itu nggak diatur. Mereka cuma ngasih batasan bahwa 5 tahun itu adalah batas PKWT dengan asumsi ini saya
ulang lagi bahwa saya berasumsi juga. Ya, Memang hukum itu kayaknya kita harus berasumsi gitu ya. menafsirkan. Menafsirkan, betul. Jadi satu kitabnya tafsirnya bisa banyak gitu ya, karena banyak orang hukum. Jadi ini mungkin pemerintah juga mau memberikan tafsiran yang ya silakan mau ditafsir jadinya gitu. Setelah 5 tahun itu kalau ikut regulasi yang lama, kan kalau kontrak batasnya habis maka akan berubah menjadi PKWTT atau jadi karyawan tetap gitu ya. Atau kalau enggak ya jangan diperpanjang lagi, selesai gitu. Nah ini kalau di perusahaan yang induk atau di perusahaan prinsipal dan karyawan itu adalah karyawan in-house atau organiknya mereka, ya ini berlaku memang. Setelah 5 tahun, walaupun sanksinya nggak ada, kalau kita menafsirkan dari undang-undang sebelumnya, Cipta Kerja itu adalah undang-undang 13 tahun 2003, undang-undang ketenaga kerjaan. Cuma bedanya ada pembaruan aja. Gitu. Jadi undang-undang Cipta Kerja yang membahas tentang ketenaga kerjaan, walaupun sanksinya tidak ada, tapi kalau mengacu ke undang-undang 13-nya, dia akan berubah sebetulnya. Simpelnya gini, lu mau pakai lagi berubah, kalau enggak ya lu pecat gitu. Nggak pecat. Menariknya nih, di perusahaan outsourcing seakan-akan tidak ada tuh batas waktu itu. Kenapa? Karena outsourcing itu kan ada yang tadi saya jelasin, outsourcing itu kerjasama dengan prinsipalnya itu ada batas waktu. Artinya tidak ada pekerjaan yang terus-menerus di outsourcing. Sehingga kalau misalnya karyawan itu dipekerjakan kembali setelah 5 tahun di perusahaan outsourcing dengan pekerjaan yang sama, dengan jabatan yang sama, itu sah-sah aja. Ya. Cuma mungkin pemerintah kita masih malu-malu, nggak tegas. Kalau tegas kan repot. Sebetulnya kan Cipta Kerja itu dibuatkan untuk menarik investor nih. Dengan adanya regulasi ini kan mempermudah investor untuk mempekerjakan orang dari Betul. Artinya kalau misalkan kita lihat seperti itu, isu mengenai angkat saya menjadi karyawan tetap itu sudah bisa dibilang agak terminimalisasi ya. Betul sih sebetulnya. Karena kan tadi dibilang Pak Nana, secara kompensasi and benefit yang diterima oleh karyawan tetap karyawan kontrak itu sebenarnya sudah pasti. Pastinya gimana? Kalau menurut saya sih, menurut pendapat saya sendiri, kepastian mendapatkan upah selama 12 bulan buat karyawan kontrak itu ada plus-plusnya. Kalau in total dalam setahun itu bisa 14 kali dia dapat upah. Dengan THR dan kompensasi. Betul, Pak Nana. Nah, sementara untuk karyawan tetap, dia akan hanya mendapatkan bonus. Yang namanya bonus boleh bisa diberikan, bisa tidak. Apakah jumlahnya ditentukan oleh undang-undang? Tidak juga. Artinya lebih ke arah, ya kalau misalkan perusahaannya ikhlas memberikan bonus 1,5 kali, ya sudahlah terimalah setengah kali. Tapi kalau untuk PKWT mungkin kalau sudah kerja 12 bulan ya akan dapat 12 bulan atau satu bulan upah. Gitu. Berarti itu yang menariknya ya. Jadi sebetulnya sih karyawan yang kontrak itu jangan mengejar status. Mengejar status kekaryawanan, tapi berkontribusilah yang baik gitu. Kenapa? Karena dengan itu Anda akan terus dipekerjakan. Kita juga bisa tanya, ini saya belum pernah melakukan penelitiannya gitu ya. Maksudnya kalau dilakukan, saya yakin ini 100% itu dapat saya. Kalau kita tanya pekerja kontrak, pas regulasi sekarang maksimal 5 tahun loh di kontrak. Habis itu terserah perusahaannya, kalau mau pakai lanjut, kalau enggak dipecat. Gitu. Kalau kita tanya, seandainya perusahaan tetap mau pakai, tapi kontrak lagi, pilih mana? Pindah ke perusahaan lain yang dikontrak dari awal lagi, atau di perusahaan yang sama? Lanjutin gitu ya. Tapi status tetap kontrak. Saya belum punya data, tapi saya pernah ngobrol gitu sama beberapa pekerja yang memang kebetulan di outsourcing. Rata-rata jawabannya, ya saya mendingan kerja. Saya tetap kerja. Saya nggak peduli sebetulnya dengan waktu batas PKWT itu harus 5 tahun, harus 10 tahun. Selama saya dipekerjakan, dibayar upah sesuai dengan regulasi. Dan tadi ada kompensasi yang memang diberikan sebetulnya oleh pekerja kontrak kalau dia selesai masa kontrak setiap tahun loh harus dibayar itu kan. Betul. Walaupun perpanjangan dibayar dulu baru perpanjang lagi. Jadi nggak dibayar sekaligus. Nah itu juga satu hal yang cukup menarik buat saya itu yang justru dengan adanya itu
karyawan itu harusnya bisa berkontribusi yang maksimal, bahkan bisa lebih dari karyawan tetap. Kalau karyawan tetap, tadi ada regulasi PHK, nggak main-main, bisa dipecat kapan aja loh. Betul. Artinya sebenarnya gini, kalau bahasanya ada pimpinan kita lah ya, lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Itu yang bagus banget itu. Benar ya. Moto Atau pimpinan itu moto luar biasa. luar biasa banget. Atau ya kata praktisi yang lain yang sempat saya dengar, lebih baik menjadi karyawan tetap atau tetap menjadi karyawan. Wah, itu juga sama. Maunya jadi apa gitu Iya. ya? Artinya kalau sudah 5 tahun, ya memang lebih baik kita, apalagi di tengah pandemi ya, kita nggak tahu pandemi ini kapan bisa berakhir. Sementara Ya, beberapa kegiatan usaha itu belum 100% beroperasional dengan baik. betul. Bisa mempekerjakan karyawan 100%, masih ada WFH sama WFO, kemudian beberapa industri juga seperti perhotelan juga masih menerapkan 50% dan sebagainya. Artinya kalau zaman sekarang atau kita bicara 2021, 2020, ya lebih baik kita tetap berproduktif dengan bekerja ya. Jadi pekerja tetap buktinya masih banyak PHK tuh. Iya kan terjadi ya. Kemarin Betul. mau karyawan tetap, mau karyawan kontrak, mau dia usianya udah senior, mau yang baru, tetap aja tuh proses PHK jalan terus. Benar. Itu enggak dibandingin dengan tetap menjadi karyawan, kita akan memilih tetap menjadi karyawan. Iya. Apapun statusnya, selama kita tetap menjadi karyawan, ya berkontribusi dengan maksimal. Nah, di outsourcing itu juga salah satunya yang teman-teman ini nanti, ini sih saya sebetulnya waktu kemarin saya bikin penelitian itu, saya mau memberikan sedikit kontribusi buat pemerintah. Ayo dong, lebih tegas memberikan aturan, dan kemudian yang kedua, betul-betul pengawasan terhadap outsourcing-nya, itu yang paling penting. Karena kontrak itu kan dulu dianggapnya karyawan yang paling sengsara. Tapi dengan adanya regulasi ini enggak. Regulasi sebelumnya sama. Tidak ada yang membedakan upah untuk karyawan kontrak sebetulnya. Cuma itu prakteknya. Banyak Apalagi penyimpangan masa lah ya. pandemi nih, ya kan Iya, banyak iya, yang akal-akalan. Nah itu kenapa? Ketegasan pemerintah di sini harus, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerjaan ya, itu harus betul-betul memberikan pengawasan. Betul. Karena kontrak dengan tetap, kalau dihitung ujung, dihitung ujung nih, gedean kontrak. 14 kali upah ya. 14 kali upah. Kita ikuti 1 tahun aja. Yeah. Karena tetap 1 tahun resign, nggak ada apa-apa. Cuma dapat gaji yang 12 bulan, plus THR yang pernah lewat. Gitu. Iya. Tapi kalau karyawan kontrak, dia dapat gaji 12 bulan, THR yang pernah lewat, berakhirnya masa kontrak, Dapat lagi kompensasi. 1 bulan upah. Untuk yang 12 bulan sudah bekerja. Betul. Menarik. Lagi nanti ada lagi kompensasi kehilangan pekerjaan. Wah, itu lebih banyak lagi pembahasan. Karena kontrak sekarang sejahtera. Iya ya. Sejahtera. Mantap. Semua memang banyak oknum. Nah, itu oknum lagi dalam game. Benar. Nah, mungkin ya karena Panana di outsourcing, tadi kan beberapa norma baru sudah sempat kita ngobrolin di depan, seperti jangka waktu sudah maksimal 5 tahun, tapi dikembalikan lagi ke pekerjanya, masih mau kerja nggak dengan status kontrak, itu kan karena memang di regulasi belum ada. Nah, terus nggak ada lagi sifat pemborongan pekerjaan sebagian ataupun seluruhnya, ataupun hanya orangnya doang gitu kan. Core dan non-core bisnis juga sudah tidak ada. Artinya sebenarnya kalau untuk di outsourcing, pekerjaan apa aja sih yang boleh di outsourcing? Nah, kalau melihat regulasi yang saat ini, yang tidak ada core dan non-core bisnisnya, terus kayaknya sih seperti diperluas gitu ya, bidang pekerjaannya. Jadi ini regulasinya betul-betul yang pemerintah waktu mencanangkan undang-undang cipta kerja itu kan mau menarik investor. Oke. Jadi ya, kita mungkin sama-sama ya karena senior di hukum, jadi akhirnya saya perhatiin itu. Mungkin kalau enggak, akhirnya sih bodo amat gitu. Jadi kalau dengan adanya undang-undang cipta kerja itu pemerintah mau menarik investor. Untuk mempermudah investor apa yang pemerintah harus bikin rencananya itu? Ya salah satunya itu. Supaya investor itu fokus sama bisnisnya. Jangan pusing sama tenaga kerjaannya. Gimana caranya? Ya dialih daya. Terus supaya alih daya itu bisa sesuai dengan ekspektasi si investor itu gimana? Jangan batasi pekerjaannya. Gitu.
Toh nggak ada pekerjaan tetap di outsourcing, Hmm. toh tidak ada pekerjaan core bagi outsourcing gitu kan. Tidak ada pekerjaan yang sifatnya maksudnya tidak ada pekerjaan yang baru menurut outsourcing. Semua pekerjaan itu sama di outsourcing. Kalau perusahaan yang induk atau perusahaan prinsipal, itu pekerjaan baru untuk awal-awal oke. Masuk tuh boleh tuh di kontrak Di 5 kontrak. tahun ya kan. Untuk pekerjaan yang musiman boleh dikontrak karyawannya. Tapi kalau udah lewat 5 tahun nggak baru lagi, nggak musiman lagi, harus diangkat jadi karyawan tetap atau dipecat gitu ya. Walaupun regulasinya masih ambigu. Tapi outsourcing enggak, semua pekerjaan boleh. Berarti Dibolehkan. Ada termasuk pasal-pasal yang dihapus tuh. Nah, berarti termasuk jabatan saya juga sebenarnya boleh outsourcing kan ya? outsourcing itu sampai level direktur. Kalau bank punya kebetulan saya tergabung di dalam asosiasinya Alidaya outsourcing. Ada salah satu anggota di sana yang punya perusahaan outsourcing khusus dia tenaga kerja itu adalah tenaga kerja ahli dan levelnya itu direktur ke atas Oh. dengan gaji dolar dan itu di outsourcingkan dan itu diurus tuh visa dan lain sebagainya. Perusahaan outsourcing itu yang urus. Pokoknya si investornya tahunya saya butuh tenaga ahli ini, cariin levelnya ini, speknya ini, gajinya sekian dolar. Artinya cuma bedanya nanti kita kalau tenaga asing gitu ya, kompensasi itu nggak berlaku. Tapi artinya level apapun itu bisa dialihkan. Oke. Pekerjaan apapun bisa dialihkan. Outsourcing sekarang sudah diperluas. Tadi yang Bang James bilang, sudah diperluas jenis pekerjaannya karena tadi untuk menarik investor. Mudah-mudahan nggak ada oknumnya. Udah pekerjaannya diperluas, upahnya dia akal-akalin. Nah itu yang saya nggak suka sebetulnya. Itu salah satu misi saya ke outsourcing dan saya belajar hukum. Saya cobalah masukin sipil dengan saya di asosiasi. Saya juga bisa sisipkan regulasi yang terbaik untuk para karyawan untuk dulu di outsourcing. Oke, siap. Nah, kan dengar-dengar juga nih kan Pak Nana ini juga diajak atau ditarik lah untuk menyusun struktur skala upah dari Satpam. Karena tergabung ya tepatnya perusahaan Pak Nana kerja ini sekarang tergabung di salah satu asosiasi badan usaha jasa pengamanan ya Pak Nana ya. Jadi terkait dengan penarikan Pak Nana nih sebagai struktur skala penyusun struktur skala upah. Kira-kira apa sih komponen yang akan ditambahkan dari standar kelayakan upah itu? Oke, baik. Terima kasih Bang Jen. Ini saya dikulitin habis-habisan. Dikulitin. Jadi betul tadi kan saya bilang tadi bahwa saya tergabung di asosiasi tujuannya supaya saya ada manfaat. Jadi saya belajar hukum juga saya menyelipkan regulasi yang mungkin bisa diabsorb oleh mereka, disisipkan sebagai salah satu masuk ke dalam hukum nasional. Saya diminta untuk jadi pokja gitu, kelompok kerja, ikutan yuk gitu ya. Masuk ikut kelompok kerja menyusun struktur upah dan skala upah yang disingkat jadi SUSU. Khusus untuk jabatan satpam lagi. Apa satpam? Oh ternyata satpam itu berdasarkan satu sekarang ada peraturan polisian, jadi Perpol nomor 4 tahun 2020 kemarin, itu mengatur tentang bahwa satpam itu sekarang sudah menjadi sebuah profesi. Bukan tenaga kerja biasa, dengan menjadi profesi ada spek yang harus disiapkan ke mereka dan upahnya juga nggak boleh sembarangan kan gitu. Sebagai profesional ya mereka akan melakukan pekerjaannya secara profesional, maka tingkat risiko yang akan menjadi yang akan mereka hadapi dalam pekerjaan mereka itu akan mempengaruhi struktur upah dan skala upah. Betul sekali. Contoh klasifikasi gada pratama untuk level anggota dengan gada media untuk level chief. Chip itu mungkin lebih ke arah kalau supervisor ya. Supervisornya satpam gitu ya. Ini pasti punya tanggung jawab yang berbeda, resiko yang berbeda. Atau kita ambil yang lebih sempit lagi deh. Anggota level gada pertama kerjanya di mall, kerjanya di tambang, kerjanya di hutan. Nah, ini juga punya risiko yang berbeda-beda. Betul. Sehingga di BPJS pun diatur kan tingkat risiko rendah, sedang, tinggi gitu. Ya, sampai 5 kelompok ya. Betul, itu khusus untuk jaminan kecelakaan kerja. Betul. Karena memang JKK itu dipengaruhi oleh risiko dia bekerja apakah
akan banyak menghadapi kecelakaan kerja atau tingkat resikonya tinggi iya. atau rendah. Makanya dibentuk ada 5 kelompok. Betul. Kita mengacu ke sana kok, struktur upah itu. Oh, Struktur upah skala upah itu oke. ngacunya ke BPJS juga, supaya apa? Supaya sejalan, selaras. Jadi ketika dia di risiko tinggi, KJKR juga telah mengatur itu, sehingga upah yang dia terima pun, kalau kemarin kita susun-susun nih, level satpam anggota yang kerja di risiko tinggi itu mungkin bisa lebih besar dari karyawan Staff. yang levelnya stabil. Tapi saya sih sebenarnya lebih setuju seperti itu. Kenapa? Karena jam kerja satpam itu, kalau menurut pendapat saya ya, kembali, jam kerjanya itu memang bisa berbeda dari jam kerja orang kantoran. Ya, betul. Jam Datang lebih cepat, datang lebih cepat, pulang lebih lama, karena dia harus mempersiapkan akses masuk itu harus sudah berjalan dengan baik, dan juga bisa menyisir area yang dia jaga supaya benar-benar aman pada saat dia pulang. Betul. Gitu. Jadi menurut saya ya harusnya begitu ya. Betul. Jadi betul. Ada sesuatu yang lebih yang memang harus mereka dapat karena 1 jam kerja lebih. Terus tingkat tanggung jawab lebih. Kalau orang yang kerja, mungkin selesai dia kerja cuma tutup laptop, kunci laci, pulang. Selesai. Nggak mikirin apakah ini aman atau tidak. Betul. Tapi satpam dia harus observasi, jangan masih ada listrik yang nyala, Betul. yang masih menempel, ada laptop atau komputer yang lupa dimatiin, yang tertinggal baru itu resikonya. Benar. Makanya satpam nantinya sudah bukan tenaga kerja biasa, mereka menjadi profesional kayak dokter, kayak polisi gitu ya. Jadi seorang profesi. Masuknya agak gampang nanti gitu. Siap. Berarti kalau memang akan menjadi profesi, apakah kedepannya untuk pelatihan Gada Pratama, Gada Madya ini akan tergabung di BNSP? Nah, ini menarik juga. Jadi kalau kita mau bisa bawa mobil, ya, ini kita asumsikan begitu, kita contohkan, maka standarnya kita harus punya SIM. Tergantung mobilnya. Kalau mobil yang umum biasa ya SIM A lah ya. Tapi kalau kita mau bawa mobil biasa yang SIM A, tapi untuk ngedrift, ngebalap, kita harus punya sertifikasi lagi nih. Betul. Nah, sama satpam itu kalau cuma sekedar mau jadi satpam, Gada Pratama. Tapi kalau dia mau jadi satpam yang profesional, maka dia harus punya sertifikat dari BNSP. Oke, menarik sekali. Sama sebenarnya. Menarik sekali ya. Berarti sebenarnya ya itulah kenapa satpam itu memang perlu diperhatikan. Ya selama ini kan kita lihat tenaga satpam itu kan ya banyak lah ya dibilang bahwa ya satpam itu pekerja di luar yang kayaknya orang itu yang nggak banyak lah yang nggak menghormati mereka karena memang ya mengandalkan fisik ya jatuhnya ya. Nah terkait dengan perekrutan juga kayaknya kan perlu diperbaiki juga nih. Ada beberapa perusahaan menerapkan standar rekrutnya itu bukan hanya fisik, padahal kan sebenarnya satpam itu kan lebih banyak fisiknya dibandingkan untuk tes tertulisnya. Nah kira-kira masukan dari Pak Nana nih terhadap perusahaan yang mewajibkan tes administrasi itu harus mewakili 70%, sementara keahlian teknik itu hanya 30%. Nah, kira-kira apakah itu bisa masuk menjadi pokjanya Pak Nana nih di asosiasi? Jadi kalau tadi istilah gampangnya, satpam itu pekerjaan pelarian. Sebenarnya siapapun bisa jadi satpam gitu ya. Seakan-akan begitu dulu. Kelamar sana sini saya sini nggak diterima, jadi satpam aja diterima. Sekarang nggak begitu. Termasuk tempat saya kerja, perusahaan outsourcing saya kerja ini ngerubah paradigma orang yang mau jadi satpam. Oke. Sampai dibilang mau jadi satpamnya susah. Iya, di sini satpam nggak cuma fisik, tapi punya otak, gitu. Dan itu sesuai dan sejalan dengan peraturan kepolisian nomor 40 ya tadi, nomor 40 atau nomor 4 tahun 2020 saya lupa. Tapi itulah protokol yang baru terkait dengan profesi satpam. Satpam itu dibuat profesional, dia harus punya otak. Kompetensinya juga harus diukur, makanya bukan cuma dites push up lari bisa 10 putaran gitu ya, dia harus dites IQ-nya juga gitu. Supaya apa? Ketika satpam itu menjalankan fungsinya, dia nggak cuma mikir kekuatan fisiknya,
Tapi dia mesti ngitung, akalnya jalan, otaknya jalan. Kalau bisa mencegah tuh lebih baik gitu kan. Daripada mengobati ya. Mengobati ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, itu tidak nunggu terjadi dulu peristiwanya, tapi otaknya sudah jalan, IQ-nya sudah berjalan bahwa ini sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan resiko. Sehingga apa? Sehingga ya udah beresin. Itulah mungkin kenapa satpam yang masuk ke tempat saya, level gak ada dia loh banyak. Ini Bang Jim, yang begitu masuk ke sini, dia sampai ngomong, saya pengalaman dandul, punya sertifikasi Gadawania, kenapa masuk ke tempat saya susah? Ya iya, karena dia selama ini mungkin itu nggak diasah. Terus yang lebihnya lagi, karena merasa dirinya satpam, level terendah dalam struktur kekaryawanan, merasa ya, saya nggak ngomong gitu. Mungkin ada yang merasa bahwa saya ini satpam, apa sih saya gitu. Nah itu jadi akhirnya malas belajar. Sehingga pada saat bertemu dengan perusahaan yang sudah mulai menjalankan program tadi yang terbaru, ini mereka terbentur dari sisi itu. Padahal kita tidak ingin membuat satpam itu menjadi sesuatu yang tidak dianggap gitu ya. Di kita satpam itu sesuatu yang dianggap. Artinya benar-benar satpam itu adalah tenaga profesional. Profesional. Sesuai dengan tagline-nya di 2020 itu satpam itu menjadi sesuatu yang hormat. Wih, mantap. Ini tujuan mulia dari asosiasi ya, supaya memanusiakan satpam atau mengangkat derajatnya satpam. Ya, itu yang sekarang tenar, apalagi kalau satpam melihatnya udah pakaiannya udah kayak polisi ya. Keren. Satpam sekarang keren. Walaupun masih ada namanya manusia ya, orang ada yang suka, ada yang senangnya menilai secara negatif. Jadi setiap ada perubahan yang dinilai negatifnya dulu itu ada. Justru banyak juga yang nilai sesuatu itu ada positifnya. Itu sebetulnya ada filosofinya. Kenapa sih harus kayak begitu? Ya, mungkin itu nanti di bicara kita ngobrol kita yang berikutnya. Siap. Kita akan bedah kenapa sih satpam itu sekarang dibuat sebagai profesi, harus begini, harus begitu, harus punya IQ yang baik. Terus kok pakaiannya kayak polisi, apa cuma pura-pura? Itu nanti kita bahas. Baik. Kesimpulannya Pak Nana, kan terkait dengan balik lagi lah ke pembahasan awal mengenai PKWT dan outsourcing. Jadi kesimpulannya apa yang bisa Pak Nana simpulkan dari PKWT dan outsourcing setelah Undang-Undang Ciptaker ini dan PP 35 ini berlaku? Ya, khususnya untuk saya berarti ada dua ya, ada perusahaannya dan ada tenaga kerjanya. Perusahaannya adalah perusahaan outsourcing ini. Kalau saya menafsirkan undang-undang yang terbaru, jangan ragu-ragu mempekerjakan orang dengan status PKWT. Jangan ragu-ragu melihat batasan waktu PKWT yang telah ditentukan dalam regulasi. Kenapa? Karena outsourcing ini seperti yang tadi saya bilang bahwa batasan waktunya itu adalah kontrak kerjasamanya. Jadi tidak ada kerjaan yang abadi. Jadi boleh-boleh aja kalau mau PKWT ini orang. Ini pendapat saya ya, kembali lagi melewati regulasi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, terhadap kontrak kerjaannya sendiri, pekerjanya juga jangan ragu-ragu kalau dengan status PKWT. PKWT ini bukan sesuatu yang menakutkan zaman sekarang. Even saya di tempat kuliah kalau berdebat sama dosen bilang, tapi kan tidak ada jaminan kepastian. Memang yang sekalian tetap ada jaminan kepastian. Sekarang juga enggak. Kalau mau dipecat, pecat aja. Dengan mudahnya sekarang proses PHK itu bisa dilakukan. Tidak melihat statusnya apa. Justru kalau yang karyawan PKWT ketika dia diselesaikan kontrak kerjanya atau diakhiri kontrak kerja sebelum berakhir, ada dua skema yang dihadapan. Ada jaminan ya. Ada jaminan gitu. Bahkan ada jaminan pilihan kerjaan yang mungkin nanti kita bisa bahas lagi di BPJS-nya apanya. Wah, sejahtera lah intinya sekarang. Jadi pemerintah memberikan keleluasan tapi cuma kurang tegas saja. Menarik. Wah, kalau misalkan kita mau bedah sampai kulit-kulitnya sampai daging-dagingnya ini kayaknya bakal kurang waktu kita nih Pak Nana. Nanti saya undang lagi ya Pak Nana kalau misalkan kita mau bahas sesuatu lagi nih. Saya sih tadi tertarik dengan profesi satpam ya. Profesi satpam. Nanti mungkin di lain kesempatan kita atur waktu lagi, kita akan bahas lagi. Jadi buat teman-teman satpam,
Siap. Semangat. Semangat gitu ya. Siap, Pak Nana. Pak Nana, anak-anak, thank you banget Oke, sudah hadir di sama-sama, sini. Kita udah ngobrol menarik. Ini sebenarnya obrolan yang penting dan asik sebenarnya. Ya, Sesuai dengan tagline di acara saya, ya memang kita akan bahas putar apa aja. Yang penting asik, yang penting menarik. betul. Gitu. Oke, Pak Nana, thank you. Sehat Sip. selalu. Teman-teman semua, thank you sudah hadir di ngobrol bareng Bang Manjo. Kalau misalkan ada pendapat, ada komen terhadap apa yang disampaikan oleh kami, silakan ketik di kolom komen. Ya, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih, Om Jen. Thank you, Pak.